Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sahabat muslim, kemunafikan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Munafik adalah orang yang menampakkan keimanan di luar, namun di hatinya penuh dengan kekufuran dan kebohongan. Ciri-ciri orang munafik disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis, dan mereka diancam dengan balasan yang sangat berat di akhirat. Mari kita pelajari 8 ciri-ciri orang munafik ini agar kita bisa menghindarinya dan memperbaiki diri sebelum terlambat. Ciri yang pertama, menguasai cara manipulasi atau manipulatif. Nah, orang munafik adalah mereka yang ahli dalam memanipulasi situasi dan orang-orang di sekitarnya. Mereka bisa berpura-pura tulus untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan seringkali memutarbalikkan fakta untuk menyesatkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah setiap munafik yang pintar berkata-kata." Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-204. Di antara manusia yang ada ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Nah, beberapa contohnya. Yang pertama, mungkin seseorang yang berpura-pura menjadi sahabat baik, tapi sebenarnya hanya ingin memanfaatkan kita untuk kepentingan pribadinya. Atau contoh kedua, orang yang mengelabui atasannya dengan berpura-pura bekerja keras, padahal sebenarnya malas dan hanya menunggu kesempatan untuk mendapatkan pujian. Atau contoh ketiga, memanipulasi informasi untuk membuat orang lain tampak buruk atau menguntungkan dirinya sendiri. Nah, sekarang mari kita lanjut ke ciri-ciri yang kedua, yaitu bermuka dua atau berada di antara orang mukmin dan orang kafir. Orang munafik memiliki sifat bermuka dua. Mereka berusaha menyenangkan hati orang-orang beriman saat mereka bersama mereka. Tetapi ketika mereka bersama orang-orang kafir, mereka berpihak kepada yang batil dan menentang kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang memiliki dua wajah di dunia ini, pada hari kiamat kelak dia akan memiliki dua lidah dari api neraka." Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hal ini juga berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-143. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir, tidak masuk ke dalam golongan ini, orang-orang mukmin, dan tidak pula ke dalam golongan orang itu, yaitu orang-orang kafir. Nah, beberapa contohnya. Yang pertama, seseorang yang menunjukkan kesolehan di hadapan umat Islam, namun ketika bersama non-muslim, ia justru mencela ajaran Islam. Terus untuk contoh kedua, memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak, tanpa memihak kepada kebenaran. Atau contoh ketiga, menjadi pengkhianat bagi orang-orang yang seharusnya menjadi saudara seiman, hanya untuk mendapatkan kedudukan ataupun harta. Nah, sekarang mari kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga, yaitu riya atau suka pamer. Nah, riya sendiri adalah melakukan ibadah atau perbuatan baik bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk mendapatkan pujian dari manusia. Orang munafik dikenal suka pamer agar terlihat lebih baik di mata orang lain, padahal niat mereka tidak tulus. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya." Hadis riwayat Ahmad. Nah, bahkan riya sendiri sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat ke-4-6. "Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, dan juga yang berbuat riya." Nah, beberapa contohnya, mungkin yang pertama, seseorang yang bersedekah dengan jumlah besar di depan umum agar dipuji sebagai dermawan, namun dia tidak bersedekah ketika tidak ada yang melihatnya. Atau contoh kedua, berdoa dengan suara keras hanya ketika ada orang lain di sekitarnya, tetapi tidak berdoa ketika dia sendirian. Atau contoh ketiga, menunjukkan kebaikan di depan umum, tapi berbuat sebaliknya saat tidak ada yang memperhatikannya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke ciri-ciri yang keempat, yaitu bangga terhadap dosanya sendiri. Orang munafik tidak hanya melakukan dosa, tetapi juga merasa bangga dengan perbuatannya. Mereka tidak merasa malu, bahkan menganggap dosa sebagai sesuatu yang patut dibanggakan. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap umatku akan dimaafkan kecuali mereka yang terang-terangan berbuat dosa." Hadis riwayat Bukhari. Nah, hal ini juga berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Jatsiyah ayat ke-33. "Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan dosa-dosa mereka sebagai bahan tertawaan atau cemoohan?" Nah, sekarang kita lanjut ke bagian contoh-contohnya. Yang pertama, seseorang yang terang-terangan mengumumkan perbuatan maksiatnya kepada orang lain dan merasa bangga karenanya.
Terus contoh kedua, memamerkan gaya hidup yang penuh kemaksiatan di media sosial tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh ketiga, membanggakan dosa-dosa yang pernah dilakukan kepada teman-temannya, seolah-olah itu adalah prestasi. Nah, sekarang mari kita lanjut ke ciri-ciri yang kelima, yaitu tahu bagaimana memainkan emosi orang lain. Nah, orang munafik itu pandai dalam memanipulasi emosi orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka sering menggunakan simpati atau rasa takut orang lain untuk kepentingan pribadi. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Jika engkau melihatnya, maka engkau akan tertarik dengan ucapannya, tapi di dalam hatinya ia lebih kejam daripada serigala. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanya berolok-olok." Nah, sekarang kita lanjut ke bagian contohnya. Yang pertama, seseorang yang menggunakan cerita sedih untuk mendapatkan simpati padahal ia berbohong. Atau contoh kedua, menggunakan rasa takut orang lain untuk memeras mereka. Terus contoh ketiga, membuat seseorang merasa bersalah agar mau menuruti keinginannya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke ciri-ciri yang keenam, yaitu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang mukmin. Orang munafik lebih memilih untuk mendukung dan mengikuti orang kafir sebagai pemimpin, meskipun harus meninggalkan saudara seimannya. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memimpin satu kelompok kaum muslimin dan ia menjadikan orang kafir sebagai penasihatnya, maka Allah tidak akan memberinya keberkahan kepadanya." Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini juga berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke-144. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi teman kepercayaanmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin." Nah, di sini mungkin ada beberapa contohnya. Yang pertama, seorang pemimpin yang lebih mempercayai nasihat dari pihak non-muslim daripada dari ulama atau pemimpin muslim. Terus contoh kedua, memilih bersekutu dengan kekuatan asing yang memusuhi Islam meskipun harus mengorbankan kepentingan umat. Terus contoh ketiga, meninggalkan saudara seiman demi kekuasaan atau harta yang dijanjikan oleh pihak non-muslim. Nah, sekarang mari kita lanjut ke ciri-ciri yang ketujuh. Tetap bersama orang-orang yang mengingkari dan memperolok Al-Quran. Nah, orang munafik tidak hanya tinggal diam ketika Al-Quran dan ajaran Islam diolok-olok, tetapi mereka tetap berada bersama orang-orang yang melakukannya. Ini menunjukkan bahwa hati mereka sebenarnya tidak mencintai agama. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. "Barang siapa yang bersama satu kaum, maka ia adalah bagian dari kaum itu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hal ini juga berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-68. "Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sampai mereka membicarakan hal yang lainnya." Nah, untuk beberapa contohnya, mungkin yang pertama, seseorang yang tetap berteman dekat dengan orang-orang yang sering mencela ajaran Islam, tanpa pernah menegur atau meninggalkan mereka. Terus contoh kedua, menikmati obrolan atau humor yang menghina ayat-ayat Al-Quran atau ajaran Islam tanpa merasa bersalah. Terus untuk contoh ketiga, menjadi bagian dari kelompok atau organisasi yang tujuannya adalah merendahkan Islam. Nah, sekarang mari kita lanjut ke ciri yang terakhir atau yang ke-8, yaitu melakukan sholat dengan malas, ingin dipuji, sedikit juga mengingat Allahnya. Orang munafik melakukan sholat bukan karena keikhlasan, tetapi karena ingin dipuji atau sekedar formalitas. Mereka melakukannya dengan malas dan tidak khusyuk, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Mereka jarang sekali mengingat Allah dalam sholatnya dan lebih memikirkan hal-hal duniawi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. "Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik." Diulang sampai 3 kali. Dia duduk mengawasi matahari hingga ketika berada di antara dua tanduk setan. Dia bangun dan mematuk sholat 4 kali. Dia tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-142. "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali." Nah, beberapa contohnya. Yang pertama, mungkin seseorang yang hanya sholat ketika di depan umum atau di masjid, tetapi ketika di rumah ia sering meninggalkan sholat. Atau contoh kedua, melakukan sholat dengan sangat cepat dan asal-asalan, hanya sekedar menggugurkan kewajiban tanpa memahami maknanya. Atau contoh ketiga, selalu menunggu waktu yang paling akhir untuk sholat, karena merasa malas dan tidak bersemangat untuk beribadah.
Nah, sahabat muslim, ciri-ciri orang munafik sangatlah berbahaya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi umat Islam secara keseluruhan. Mereka tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga merusak hubungan dan kepercayaan dalam komunitas muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita tentang bahaya kemunafikan dan balasan yang sangat berat di akhirat nanti. Sebagai umat Islam, kita harus berusaha menjauhi sifat-sifat ini dan senantiasa memperbaiki diri agar menjadi hamba yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat munafik dan memberikan kita hidayah untuk selalu berada di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.